Pemirsa Intens Investigasi, usai melewati beberapa kali jalannya sidang, maka tibalah pada sidang yang paling dinantikan Harvey Moise dan banyak pihak. Ya, setelah sidang pledoi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada 18 Desember lalu, maka tepat hari ini, tadi siang sudah digelar sidang putusan vonis untuk Harvey Moise. Suami Sandra Dewi ini diketahui merupakan salah satu dari 22 terdakwa dari kasus ini yang sudah merugikan negara sebesar 271 triliun. Dan dari jumlah tersebut, Harvey Moise selaku perpanjangan tangan PT RBT ini diduga menerima uang sebesar 420 miliar dari dana yang sudah diterima. Lalu setegang apa jalannya sidang putusan? Harvey Moise dijatuhkan vonis berapa lama? Apakah jauh dari hasil putusan sebelumnya, 12 tahun, atau malah berkurang? Dan bagaimana juga dengan harta benda yang sudah disita, termasuk tas-tas mewah yang sempat diakui Sandra dibeli dari hasilnya sebagai aktris dan endorse? Apakah Sandra Dewi mengikhlaskannya? Dan seperti apa juga support Sandra Dewi kepada suami yang dinyatakan bersalah tersebut? Siapkah Sandra Dewi selalu setia sampai Harvey Moise selesai menjalani hukumannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perjalanan panjang kasus korupsi timah yang dilalui oleh suami Sandra Dewi kini telah mencapai titik final dan akhir, yaitu dengan digelarnya sidang vonis tadi siang. Dan hari ini majelis hakim telah memberikan vonis untuk Harvey Moise, suami dari Sandra Dewi tersebut. Lalu seperti inilah vonis dari majelis hakim terhadap suami Sandra Dewi. Apa yang menjadi pertimbangan hingga ketua hakim menjatuhkan vonis selama itu kepada Harvey Moise? Lalu seperti apa respon Harvey Moise saat mendengar putusan tersebut? Menerima atau tidak? Apakah masih ada kelanjutan penyitaan barang milik Harvey Moise? Dan seperti apa support yang diberikan Sandra Dewi? Benarkah Sandra Dewi akan selalu setia mendampingi suaminya itu? Satu, menyatakan terdakwa Harvey Moise terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan satu primer dan dakwaan kedua primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan yang boleh berkaitan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan jalan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanannya. Kemudian mengenai barang bukti, ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum, ya, semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7.500 rupiah. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Moise, silakan dulu. Harvey. Kok Harvey, gimana Harvey. kok 6 tahun kok? Kok
Ko Harvey 6 tahun gimana Ko Oh, Harvey? gimana? Cukup puas nggak? Pak Daksa agak sampingan Pak Daksa. Samping, Daksa, Pak, Daksa, samping. agak belakang Pak Daksa. Blockingan. Pak, misi Pak. Bentar, Pak. Ko Harvey 6 tahun nih Ko Harvey. Harvey. Ko Harvey 6 tahun gimana Ko? Terima ya Ko. Harvey. Kacau lah. Kita belum sempat tadi melihat bagaimana tanggapan mereka terhadap tapi yang pasti yang dihubungkan itu kan harta kan kalau tadi nggak salah dengar Sama kita dengan- semua gitu ya sama Kita dengan- bagaimana ya kita semua sedangkan itu banyak harta yang sudah diperoleh sebelum tempus perkaranya 2015 hartanya ada yang sudah diperoleh 2012 2010 nah itu kita mesti baca sih pertimbangannya. Rio tidak datang hari ini karena sebelumnya bilang mau datang. Ya karena menurut kami mungkin dia juga mempertimbangkan ya mungkin bisa dari live kalian karena kalian kan udah bikin live jadinya udah memudahkan gitu untuk melihat apa putusannya. Terima kasih juga dengan teman-teman wartawan yang udah meliput jadi nggak perlu hadir karena kan ramai banget nih susah juga dapat tempat duduk. Ya, siapapun inginkan vonis yang seringan-ringannya untuk orang yang tersayang. Namun karena negeri ini adalah negara hukum, maka namanya keputusan hakim haruslah diterima dan dijalani dengan baik. Lantas, apakah hal itu juga yang dirasakan pihak Harvey Mois? Cukup lega atau keberatankah pihak Harvey Mois atas vonis yang sudah dijatuhkan kepada Harvey? Dan untuk meringankan hukuman, masih adakah tindakan yang akan dilakukan oleh pihak Harvey Mois? Ini yang pasti adalah putusan ini belum memberikan rasa kepuasan kepada kami selaku penasihat hukum. Tapi yang pasti kami harus berdiskusi lebih jauh dengan para klien kami. Makanya kami memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu. Dan ini ada waktu 7 hari. Jadi kita akan lihat kira-kira upaya hukumnya seperti apa, langkahnya seperti apa. Karena yang perlu kami garis bawahi adalah balik lagi, ya pertama adalah salinan putusannya juga kami belum terima. Jadi kami harus mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga amar putusannya seperti yang tadi telah dibacakan oleh Mas. Yang dimaksud dengan penambang ilegal di sini adalah masyarakat. Ini yang juga kami akan coba diskusikan lebih jauh. Sejauh mana kategori ilegal yang dimaksud, makanya kita akan lihat di pertimbangan. Dan yang terakhir adalah kita berbicara soal harta. Kalau semua harta ini disita, yang mana telah kita sampaikan bahwa banyak harta-harta yang bukan atas nama terdakwa maupun atas nama orang lain, termasuk misalnya harta atas nama Sandra Dewi yang sudah melakukan pisah harta dengan suaminya, ini juga akan kami lihat pertimbangannya seperti apa. Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Setelah ini kita berdiskusi dengan para klien kami untuk melihat apakah mereka akan melakukan upaya hukum atau tidak. Ya, terutama soal kerugian negara yang 4,5 T ya. Iya. Kita sudah tahu bersama bahwa pembayaran itu dilakukan, hasilnya itu adalah biji timah. Tidak mungkin kan biji timah itu keluar langsung dari perut bumi tanpa perlu ada biaya. Jadi ini juga akan kami pertimbangkan. Apakah biaya-biaya yang sudah dikeluarkan ini kemudian harus ditanggung oleh salah satu pihak atau Iya. pihak-pihak tertentu yang sebenarnya yang menikmati itu kan adalah PT Timah. Ini yang Sebelum sidang putusan ini, jaksa menuntut Harvey Mois 12 tahun penjara. Lalu benarkah pihak Harvey menolak hingga ajukan pledoi? Dan benarkah pledoi yang diajukan dianggap kurang kuat bukti? Dan seperti apa sedihnya Harvey Mois saat membacakan pledoinya tersebut? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Pemirsa Intens Investigasi, sebelumnya pada kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk pada tahun 2015 sampai 2022, Harvey Mois dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun serta pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun.
Hal tersebut diputuskan karena jaksa penuntut umum menilai Harvey Mois terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama. Di mana JPU juga menyebutkan 8 jenis keterlibatan Harvey dan juga menyatakan semua harta yang sudah disita adalah hasil dugaan korupsi, termasuk 8 mobil dan 88 tas mewah yang sempat diakui Sandra Dewi sebagai miliknya. Selain itu, jaksa penuntut umum juga menuntut Harvey membayar uang pengganti senilai 210 miliar rupiah dikurangi nilai aset yang telah disita penyidik. Dan jika dalam waktu 1 bulan setelah terbit putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, tetap Harvey tidak membayarnya, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk negara. Namun, tuntutan pidana selama 12 tahun ini ditolak pihak Harvey Mois hingga mereka ajukan pledoi pada 18 Desember 2024 lalu. Situs TPK 2024 atas nama terdakwa Harvey Mois, terdakwa Supata, terdakwa Reza Andriansyah, terdakwa Rosalina, terdakwa Smito Gunawan, dan terdakwa Robert Hidarto dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 bersatu KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kami tidak perlu lagi membuktikan dakwaan ke-1 subsidiar. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 Premier dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Premier. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harvey Mois dengan pidana penjara selama 12 tahun. Dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan. 3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. 4. Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 tahun 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayar tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. Berdasarkan fakta persidangan, terdapat sejumlah transaksi transfer dana yang dilakukan terdakwa Harvey Mois ke rekening Sandra Dewi dan Ratih Purnamasari, baik melalui rekening pribadi terdakwa Harvey Mois maupun melalui PT QSI, serta melalui setoran tunai. Rekening atas nama Ratih Purnamasari pada Bank BCA nomor rekening 07140071735 merupakan rekening yang digunakan terdakwa Harvey Mois dan Sandra Dewi untuk menerima dana diantaranya dari setoran tunai terdakwa Harvey Mois yang penggunaannya antara lain untuk kepentingan Sandra Dewi. Bahwa dalam periode 2018 sampai dengan 2023 terdapat pembelian dan kepemilikan aset berupa tas branded dan perhiasan atas nama Sandra Dewi sebagai berikut. 1 tas antara lain 1 unit tas Louis Vuitton, identifikasi asli model mini luggage, bahan monogram kanvas warna coklat. Tadi kita udah dengar ya, untuk klien kami Harvey itu dituntutnya pidana 12 tahun, denda 1 miliar ya,
atau kurungan 1 tahun sama uang pengganti 210 miliar. Yang pasti kita akan ngajuin pledoi ya. Minggu depan kan. Banyak sekali fakta persidangan yang dikesampingkan ya, tentang perolehan harta, lalu itu bagaimana, itu sama sekali dikesampingkan, dan itu semua juga kita melihat satu hal yang mengesampingkan atau tidak mengindahkan fakta-fakta persidangan ya. Kita berharap bahwa hakim nanti akan memperhatikan. Selanjutnya, sidang lanjutan kasus tipikor pengadaan aktivitas tambang komoditas timah oleh PT Timah Bangka Belitung yang melibatkan Harvey Moise itu juga memberikan kesempatan kepada Harvey Moise untuk membacakan pledoinya atau tanggapan alias pembelaan atau keberatan atas tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Di mana sebelumnya JPU menyampaikan tuntutan berupa hukuman 12 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, serta denda subsidiar 210 miliar rupiah. Saat membacakan pledoi, Harvey Moise sempat menangis. Kesedihan dan tangisan yang tertahan itu membuat Harvey sempat beberapa kali terhenti membacakan pledoi, terutama saat ingat janji pernikahannya dengan Sandra Dewi 7 tahun silam. Meski Sandra Dewi tidak selalu mendampingi sang suami menjalani persidangan, tapi kesetiaannya teruji. Namun dengan terseret kasus korupsi, Harvey merasa tidak mampu lagi memenuhi janjinya untuk selalu bersama-sama sang istri dan kedua anaknya, menjaga mereka dalam susah dan senang. Lalu benarkah Harvey merasa tak bersalah atas kasus yang menyeret namanya tersebut? Menjaga pada saat susah maupun senang. Limpahan maupun kekurangan pada waktu sehat maupun sakit sampai maut memisahkan kita dijalankan dan ditunaikan oleh sang tanpa keluhan apapun. Portir timah terbesar di dunia, namun perannya sangat minimal dan tidak bisa mempengaruhi penentuan harga timah dunia. Alasannya sederhana ya mulia, karena PT Timah dan swasta tidak bisa bersatu. Terdakwa fokus supaya apa? Baik bisa anak-anakku, Rafa dan Mika, Papa bukan koruptor, Papa bukan pejabat yang bisa menyalahgunakan wewenang, Papa tidak pernah dituduh dan terbukti mencuri apapun, apalagi uang negara, dan Papa tidak pernah dituduh dan terbukti melakukan suap atau gratifikasi. Apapun yang orang katakan, tuliskan sekarang atau nanti, Tuhan, sejarah, dan waktu yang akan membuktikan. Mencampur adukan ya antara undang-undang sektoral dengan undang-undang korupsi itu adalah hal yang tidak diperbolehkan menurut pasal 14 Undang-Undang Tipikor. Ya, di mana kalau kita baca maka perbuatan melawan hukum yang didakwakan dan dituntut ini adalah berkaitan dengan ada tuduhan adanya illegal mining, yang itu adalah undang-undang sektoral sudah mengaturnya secara spesifik ya. Jadi tidak bisa itu kemudian ditarik ke ranah korupsi. BPKP itu tidak punya wewenang untuk melakukan perhitungan atas kerugian negara yang itu tidak terkait dengan APBN. Dan dalam perkara ini itu nggak ada kaitan APBN. Dalam perhitungan kerugian negara itu BPKP hanya menghitung terhadap uang yang keluar, tetapi berapa yang dihasilkan dari hasil kerjasama timah itu nilainya berapa itu tidak pernah dilakukan. BPKP secara menurut saya serampangan ya mengambil alih perhitungan yang dilakukan oleh ahli Bambang Hero dan Basuki Wasis, yang mana Basuki Wasis dan Bambang Hero tidak pernah ditunjuk
oleh KLHK untuk melakukan perhitungan itu. Mas Arfe, Natal perdana tanpa keluarga seperti apa? Natal perdana tanpa keluarga katanya Arfe sekarang terlihat lebih kurus. Gimana Mas Arfe? Kelihatan seperti apa? Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.